Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal yang ke-43 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Saya mengajak, mari kita semua untuk mengambil Alkitabnya dan kemudian kita akan membacanya secara bersama-sama. Dari Yeremia pasal 43 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Mari kita mulai dengan ayat yang pertama. Ketika Yeremia selesai mengatakan kepada seluruh rakyat segala firman Tuhan Allah mereka yang disuruh Tuhan Allah mereka, disampaikannya kepada mereka, yaitu segala firman yang tersebut di atas. Maka berkatalah Azaria bin Hosaya dan Yohanan bin Kareah serta semua orang congkak itu kepada Yeremia, engkau berkata bohong. Tuhan Allah kita tidak mengutus engkau untuk berkata, janganlah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Tetapi Baruk bin Neria menghasut engkau terhadap kami dengan maksud untuk menyerahkan kami ke dalam tangan orang-orang Kasdim, supaya mereka membunuh kami dan mengangkut kami ke dalam pembuangan ke Babel. Demikianlah Yohanan bin Kareah dan semua perwira tentara serta seluruh rakyat tidak mau mendengarkan suara Tuhan untuk tinggal di tanah Yehuda. Lalu Yohanan bin Kareah dan semua perwira tentara itu mengumpulkan seluruh sisa Yehuda, yakni semua orang yang telah kembali dari antara segala bangsa kemana mereka telah berserak-serak untuk menetap di tanah Yehuda, laki-laki, perempuan, anak-anak, putri-putri raja, dan setiap orang yang telah dibiarkan Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, kepada Gedaliah bin Ahikam bin Safan, juga Nabi Yeremia dan Baruk bin Neria. Lalu mereka pergi ke tanah Mesir, sebab mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Maka sampailah mereka di Tahpanes. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yeremia di Tahpanes, bunyinya, ambillah di tanganmu batu-batu besar dan sembunyikan itu di tanah liat dekat pintu masuk istana Firaun di Tahpanes, di hadapan mata orang-orang Yehuda itu. Lalu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sungguhnya aku mengutus orang untuk menjemput Nebukadnezar, Raja Babel, hambaku itu, supaya mendirikan tahtanya di atas batu-batu yang telah kusuruh sembunyikan ini, dan membentangkan permadani kebesarannya di atasnya. Dan apabila ia datang, ia akan memukul tanah Mesir, yang ke maut, ke mautlah, yang ketawanan, ketawananlah, yang ke pedang, ke pedanglah. Ia akan menyalakan api di kuil-kuil para alam Mesir dan akan membakar atau mengangkutnya sebagai tawanan. Dan ia akan membersihkan tanah Mesir dari kutu-kutu seperti seorang gembala membersihkan pakaiannya dari kutu-kutu. Kemudian ia akan pergi dari sana tanpa gangguan. Ia akan memecahkan tugu-tugu berhala Bet Shemesh yang ada di Mesir dan akan menghapuskan kuil para alam Mesir itu dengan api. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan hari ini terambil dari Yeremia pasal 43 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Dalam sederetan dari 12 berita yang ditulis Yeremia, Nabi Yeremia mendaftarkan sebab-sebab dari hukuman yang akan menimpa Yehuda. Bangsa-bangsa lain lebih setia kepada ilah-ilah palsu mereka dibandingkan dengan kesetiaan Yehuda kepada Tuhannya. Mereka menjadi tanaman anggur yang palsu karena menyembah berhala, dan karenanya mereka pun dihukum. Umat itu dikutuk karena pernyataan mereka yang kosong, ketidaktaatan kepada perjanjian Allah dan pelacuran rohani. Allah sudah menyatukan Yehuda dengan dirinya, namun seperti ikat pinggang yang busuk, mereka sudah menyeleweng dan tidak terpakai. Yeremia menyampaikan pengakuan dosa bagi umat itu, namun dosa mereka terlalu besar. Nabi itu hanya dapat meratapi mereka.
sebagai tanda dari hukuman yang segera terjadi. Ia dilarang untuk menikah dan mengikuti pesta-pesta mereka, karena bangsa itu tidak percaya kepada Allah atau melihara Sabat. Negeri itu akan mengalami perhentian Sabat ketika bangsa itu ditawan. Yerusalem akan diserang dan para pemimpin serta umat itu akan dibuang ke Babel. Yeremia menyatakan lamanya pembuangan itu selama 70 tahun. Dikontraskan dengan berita dari nabi-nabi palsu yang menuntut bahwa pembuangan itu tidak akan terjadi. Keterlibatan Baruk yang bekerja sama dengan Nabi Yeremia dimulai kira-kira pada tahun 605. Kita dapat melihat pada pasal 36 dan berlanjut hingga akhir pelayanan Nabi Yeremia di Yehuda. Nabi Yeremia dan Baruk pergi ke Mesir bersama-sama atas desakan Yohanan dan orang-orangnya. Setelah kota Yerusalem dihancurkan, Yeremia dan Baruk dibawa oleh orang-orang Yahudi melarikan diri ke Mesir. Namun Nabi Yeremia bernubuat bahwa Nebukadnezar akan menyerang Mesir juga. Dalam kitab Yeremia pasal 43 hari ini, kita dapat melihat bahwa selalu ada ruang pemberontakan serta penolakan terhadap firman Tuhan ketika firman Tuhan itu disampaikan kepada penerimanya, karena tidak sesuai dengan keinginan hati dan harapan mereka. Azaria, Yohanan, dan orang banyak juga meragukan firman Tuhan yang diberikan melalui perantara Nabi Yeremia. Mereka menolak karena apa yang dikatakan Nabi Yeremia tidak sesuai harapan mereka, tidak sesuai dengan keinginan hati mereka. Keraguan ini akhirnya menghasilkan pemberontakan umat yang melawan kehendak Tuhan. Yeremia harus menghadapi semua itu sendiri. Nabi Yeremia harus berhadapan dengan para penguasa, yaitu Azaria dan Yohanan yang dipercaya orang banyak karena kepahawanan mereka. Mereka yang menentukan benar sebagai salah dan perbuatan salah sebagai benar. Karena nubuat Nabi Yeremia tidak sesuai dengan kemauan dan keinginan hati mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, melalui renungan hari ini kita dapat belajar bahwa seringkali kita berlaku seperti Azaria dan Yohanan yang memiliki kepercayaan dari banyak orang karena jasa-jasa kita. Namun seringkali kita memakai kepercayaan itu membawa banyak orang untuk menolak dan memberontak terhadap suara Tuhan. Kita mengajak orang untuk memberontak dan menolak karena tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan yang kita inginkan. Sehingga kita seringkali menentukan yang salah sebagai benar dan yang benar sebagai yang salah. Sehingga seluruh orang banyak itu buta akan pimpinan Tuhan dan tuli akan suara Tuhan melalui setiap hamba-hamba Tuhan yang dipakai untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. Dari sini kita belajar bahwa ketika kita ditegur oleh firman Tuhan, sekalipun itu tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita, belajarlah untuk menerimanya. Belajarlah untuk membuka hati untuk dididik serta melakukan dengan penuh ketaatan. Yang kedua, belajar dari Nabi Yeremia. Tetaplah perkatakan firman itu. Tetap perkatakan yang benar dan yang jujur. Kalau iya, ya katakan iya. Kalau tidak, ya katakan tidak. Jangan dibolak-balik. Yang iya dikatakan tidak dan yang tidak dikatakan iya. Yang benar tetap katakanlah benar. Yang salah tetap katakanlah yang salah. Sekalipun banyak penolakan, sekalipun banyak mendapat kebencian dari banyak orang, sekalipun mendapat resiko yang besar dari orang-orang sekeliling kita, ingat, tetap perkatakan yang benar. Berlakulah seperti seorang Yeremia yang tetap menyuarakan kebenaran sekalipun ditolak dan ditentang banyak orang. Ingat, tetap perkatakan yang benar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami diingatkan kembali melalui kebenaran firman Tuhan untuk membuang setiap tingkah laku kami yang selalu menolak dan memberontak ketika kami diajar dan ditegur oleh firman Tuhan. Dan kami juga belajar hari ini untuk tetap berani berkata yang benar dan tidak memutarbalikkan kebenaran. Meskipun situasi dan kondisi kami yang sulit dan ditentang banyak orang, tidak disukai banyak orang, ajar kami Tuhan untuk tetap berdiri, tetap
menyuarakan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur.